bisa silaturahmi, dan saya juga baru sekali ini silaturahmi di rumahnya Mbak Epi. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sip. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Mungkin kalau teman-teman yang lain nggak bisa hadir, ada kendala atau males juga ada. Ini jatuhnya tidur siang ya biasanya kan. Jam kritis nih, Mbak. Ini jam kritis gitu kan. Tapi tenang, Mbak Ebi sudah siapkan amunisinya ya. Seperti itu. Sebelumnya mungkin ada yang belum paham banget sama saya, tapi kalau di grup sudah gacor sana sini gitu ya. Nama saya Vita Viko. Ini termasuk sertifikat terbaru saya, dan insya Allah dalam waktu dekat akan saya tinggalkan. Mantap. Ini plakat terbaru saya di Gold itu saya dapat sekitar tanggal 8 Oktober kalau nggak salah. Dari awal saya ikut itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, saya 7 bulan baru mencapai Gold. Kalau Mbak Epi waktu itu berapa bulan Mbak? 5 ya? Pas 5 tanggal 22. Pas 5 tanggal 22 gitu. Saya juga pekerjaan utama saya rumah tangga. Itu pekerjaan utama saya. Tapi sampingan saya ada pendamping PKH, ada juga bisnis, mungkin bisnis kecil-kecilan sih. Saya orang Pagelaran, Pring Sewu. Jadi kalau arah ke Tanggamus ya Mas, kecapean, kehujanan mampir aja, mampir di toko, sekalian belanja maksudnya. Mampir tok Mio. Ya. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanya di sini adalah sampai di sini tuh mau ngapa? Itu penting. Mas Rahmat di sini mau ngapain? Pengen tahu kepo ya. Pengen tahu tentang Vito. Pengen tahu yang lebih. Nyimak aja sih. Mas Supri, pengen tahu apa? Kalau di sini tuh pengen dapat apa? Ya, penghasilan. Pengen dapat Ya Allah, penghasilan. emangnya gue ngasil. Siap. Kesuksesan teman-teman, pertemuan kita hari ini adalah targetnya bagaimana caranya Mas Supri harus bisa dapat duit dari Vito. Ya, tinggal nunggu waktu aja kalau sudah terkenal di bawah ya. Sip. Nah, silakan dijawab dalam hati aja, nggak usah diomongin. Aduh, aku udah banyak ini lagi gaji. Ya. Berapa gaji Anda bulan ini? Gajian. Sekarang minggu ada gajian, kenapa? Potong tunjangan. Oh iya, corona ya dan lain sebagainya. Ada nggak yang terdampak karena corona ini, teman-teman? Ada nggak? Sampai ya? di apanya? Di sekolah? Iya. Sekolah ya, karena anak-anak nggak Sekolah. masuk gitu ya. Dagang juga ya. Dagang juga terdampak ya. Oke. Silakan setelah ini diingat-ingat berapa gaji kita bulan ini, dan kita lihat minimal 5 bulan ke depan sampai gajinya sudah berapa. Gitu ya. Jadi ingat tadi pas tempatnya Mbak Epi gaji saya masih segini. 5 bulan ke depannya gajinya udah beda lagi, harapannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin sampai paham ya. Kenapa Vito ini, kita lihat dulu. Kami selalu sering nyandangkan YouTube dengan YouTube ya. Walaupun kadang ada juga yang mengesampingkan, "Lah, YouTube mah keren punya Google kan. YouTube apa?" Banyak yang seperti itu. Jangan salah, YouTube itu juga bermula dari hanya 2 orang saja waktu itu. Dan jangan lupa YouTube ini sudah range usianya itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Kalau nggak salah dari tahun 2005. Artis siapa yang nggak punya channel YouTube? Pertanyaannya. Hampir sekarang punya kan ya. Waktu itu bulan Mei, YouTuber terkaya itu Mbak Imong. Berapa gajinya? 1,2 miliar sebulan. Kalau 1,2 miliar dibeliin kerupuk, Ya, mah di kerupuk. Bisa rumah wah, isinya kamu kerupuk bisa semua. buat nguruk ini desa ini kayaknya. Buat fast track bintang 6 berapa itu? Bintang 6 Mas, bintang 6 itu hanya 142 juta kalau sekarang. Ini 1,2 miliar. Berapa akun itu coba sudah? Iya. 42 juta. Apa bisa digeser dulu kayaknya? Iya. Apa aja geser dulu? 5 bulan jadi Pajero. Jawa. Inilah kenapa sekarang artis-artis itu pada lari ke YouTube. Dulu YouTuber paling awal itu bosannya Raja Arab, Raditya Dika, Keong Racun kan. Dulu apa pernah orang melirik di YouTube? Karena mereka nggak pernah berpikir kalau YouTube itu bisa ngasih duit. Bulan Mei, Pak Imong, kita geser.
ternyata dalam waktu 5 bulan posisi Mbak Imong itu sudah kegeser sama Deddy Corbuzier. Mbak Imong tadi 1,2 miliar, Deddy Corbuzier berapa? 6,8 miliar sebulan. Jadi pajak dia tahun ini itu sekitar 3,2 miliar. Kita lihat, hah, pajaknya setahun 3,2 miliar. Iya, itu mah gaji setengah dia 1 bulan. Iya. Dikit ya? Tiga sebulan aja Sisa. bersih 11 bulan aja masih bisa. Apalagi buat Iya. YouTube tadi. Dan kalau nggak salah kabarnya youtuber ini belum kena pajak kayaknya loh. Jadi penghasilan dia segede, Masih utuh. iya segede gini belum kena pajak. Tapi siapa? Menteri Keuangan itu sudah mulai woro-woro. Jadi kayaknya dalam dunia digital juga mau dikenain pajak. Kenapa saya angkat 2 orang ini, teman-teman? Konsep yang dibangun VTube itu hampir sama dengan YouTube. Bedanya, kalau YouTube itu yang dapat 6,8 miliar adalah pemilik akun dengan jumlah subscriber dan viewer yang paling banyak. Kok VTube bisa sih kita cuma nonton dibayar? Mohon maaf lahir batin, teman-teman kalau nonton YouTube di iklannya ditonton apa di skip saya tanya? Skip kan, sampean skip saja dia sudah 6,8 miliar. Kayak mana kalau sampean iklannya aja ditonton? Jangankan YouTube nih, siapa yang nonton bola ketika iklannya tetap ditonton? Pindah kan? Jelas dipindah. Mama nonton sinetron ada iklan ditonton nggak bu? Enggak, skip. Kenapa? Nggak beruntung. Dia pasang iklan jadi ini, saya pernah waktu itu searching, ketika kita mau pasang iklan di TV, itu yang paling mahal itu Indosiar. Jadi di jam prime time sekitar jam 6 malam sampai jam 7 yang lidah dangdut ya Pak waktu itu 10 detiknya video ya, 10 detik itu sekitar 30 juta. Itu per satu iklan. Pertanyaannya berapa iklannya pasang di TV? Itu pun mereka iklannya belum tentu ditonton. Kenapa mereka tetap bayar? Karena peluang, mereka melihatnya kan peluang. Dan pertanyaannya, apakah orang mereka kadang iklan di skip aja, iklan Indomie di skip aja, ketika kita makannya apa? Indomie kan? Iya. Betul nggak? Iya. Lah apalagi itu iklan dipelototin, artinya peluang untuk closing di situ jauh lebih besar. Saya sebelum ada VTube itu sudah sempat berpikir, apakah Mbak Evi punya channel YouTube? Punya. Cari aja nanti di situ Evi Taufiko. Subscriber saya baru 660, jam tayang saya itu padahal sudah 48.000. Sudah punya duit Mbak Evi? Belum sama sekali. Saya bikin YouTube itu dari 2015, tapi sama sekali belum pernah dapat uang dari YouTube. Karena apa? Saya nggak bisa monet. Gitu. Ibarat kalau kayak kita di VTube itu nggak bisa verifikasi. Jadi ketika teman-teman tanya, kenapa sih kalau di VTube itu harus pakai nick? Kenapa harus pakai nick daftarnya? Karena harus diverifikasi. Di YouTube pun begitu. Jadi harus dimonet dulu, harus didaftarkan dulu. Kalau nggak didaftarkan nggak bisa. Teman-teman punya akun VTube, kalau nggak diverifikasi, mau nonton 2000 kali sehari, dapat poin nggak? Ya nggak dapat. Bahkan nggak bisa, walaupun bisa ya, iklan kan bisa kebuka ya. Tapi kalau untuk ngeklik menu-menu yang lain kan nggak bisa. Jadi alurnya ke situ ya. Nanti kalau jelaskan perbandingan di YouTube kan bisa seperti itu. Kenapa YouTube itu dulu syaratnya punya viewer 10.000 itu udah otomatis iklan masuk. Tapi sekarang enggak, syaratnya minimal 1.000 subscriber dan sekitar 4.000 jam tayang itu minimal dalam 1 tahun ya Mas, 1 tahun terakhir. Saya dulu bikin akun 2015, sekarang 2020 lah sudah lewat. Gitu. Kenapa syaratnya dinaikkan? Karena YouTuber itu bejibun datang. YouTuber sekarang siapa iklan artis yang nggak punya akun? Sule punya sendiri, Andre punya sendiri. Bahkan pernah dengar kabarnya RCTI pernah gugat YouTube? Pernah kan? RCTI sempat gugat YouTube karena apa? Enak amat. Mereka di YouTube bisa share konten apapun. Kalau TV kan ada KPAI, ada sensornya kan. Makanya orang sekarang lebih banyak lari ke YouTube. Dia mau nonton apa aja terserah gitu. Bahkan TV saja sudah meradang gitu. Gitu ya, jadi alur teman-teman harus di breakdown dulu pola pikirnya. Oh, konsepnya ternyata seperti ini gitu. Nah, kenapa tren sekarang Mas? Masya Allah, dunia digital kasarnya ngomong guys, sampai megang handphone Android ini dari tahun berapa saya tanya? Berapa? Ya 2008 ya? Udah main Facebook kan aku. Udah main Facebook 2007 apa ya? Bahkan tapi kan untuk Android belum serame ini ya, kayaknya masih Android beda. rame Tapi itu pakai sekitar nah
biasa. Apa, Nokia. apa? Bebek. Blackberry kali. BB pertinggi ini adakah sekarang yang pakai BB? Nggak ada Nggak lagi. ada. Kenapa nggak ada? Ya ketinggalan. Ketinggalan. Sesimpel itu, maka saya lucu ketika ada teman-teman yang Ini kayak bilang, Nokia juga bang. nah, Nokia. Oh. Maka saya suka ketawa kalau ada teman-teman, alah lihat aja VTube, tinggal tunggu kapan scamnya, kapan collabnya. Ya. Kenapa kamu sibuk menunggu VTube bangkrut? Itu loh. Kalau ternyata Anda tahu ada masanya kita itu sukses gitu loh, udah ikut aja suksesnya. Masalah bangkrut atau enggak Urusan belakangan. Itu loh maksudnya. Iya. Kok jangankan VTube yang baru kayak 6 bulan loh mas, kita sekitar belum ada 1 tahun gitu loh. Perusahaan sebesar Nokia saja bisa Bangkrut. karena apa? Nokia itu dulu, mohon maaf kasarnya ngomong, Booming nggak banget. ikut berubah gitu loh, ya nggak? Iya. Dia ada Android dulu merasa apa sih Android itu anak baru, anak TK. Dia lupa justru sebenarnya gajah yang besar itu bisa mati hanya dengan semut yang kecil ketika masih telinga. Dan kawan-kawan bersyukur posisi di awal kita sudah ada. Masalah itu bakal bangkrut atau tidak, ya urusan belakangan itu terserah. Yang penting posisi ketika itu jaya kita ada di dalamnya. Itu aja. Sip, betul. Iyalah, Gol, kalau saya gol. pikir begitu. Kadang orang-orang lebih sibuk Mikirin itu bangkrutnya. gitu. bakal sekian deh. Loh. Karena gini, ini yang membuat saya lebih yakin lagi ya dengan VTube. Konsep VTube ini, jadi perusahaan itu sama sekali tidak mengambil uang dari kita. Jadi, Mas sampean sering pakai Gojek ya? Pakai. Pakai Gojek kan? Jadi kalau saya analogi, VTube ini konsepnya hampir persis sama kayak Gojek sih bisa jadi. Jadi Gojek itu penyedia jasa layanan kan, tukang ojek supaya dapat orderan dia ke Gojek kan. Kan harus top up nggak sih? Top up. Top up kan? Ya ibarat kayak kita misalnya, kenapa kita mau fast track gitu kan harus top up kan? Rasanya seperti itu. Cuman bedanya kan kalau kita yang mengendalikan, Iya. gitu kan? VP-nya kita yang mengendalikan. Di Gojek juga sama kita yang Iya kan, barangkali yang mengendalikan lah kita mau narik atau enggak kan? terserah. Kita kan, sebenarnya seperti itu. Maka kalau teman-teman, kok nggak sama OJK gitu kan? Oh gitu nggak ada izin OJK-nya nih, kalau begitu lah. Apa yang mau di OJK-in? Aku bilang kan, begitu kan? Apa yang mau di OJK-in? Karena itu sama sekali tidak mengambil uang. Lah itu buktinya ada yang fast track bayar. Harga emas sekarang berapa mas? Lagi turun ya hari ini. Ini waktunya beli emas. Emas sekarang, Ayuku tadi telepon, dia lagi butuh uang mau jual 12 gram, nggak taunya harganya 600.000. Kebayang nggak? Dulu 1 juta. Emang sekarang 600 emas perhiasan. Tapi kalau LM masih agak itu. Oh. Jadi konsepnya itu hampir persis kayak emas gitu loh. VP itu kayak emas. Tergantung kita kapan kita mau lepas silakan, kapan kita mau beli silakan. Ya udahlah aku beli VP nunggu harga masih turun. Ya udah tungguin aja. VP harganya 14.000 gitu. Pernah waktu itu sempat tembus VP harga 15.000, saya pernah. Iya. Harga 15.000 Pernah sekali. Karena memang VP ngikutinya harga dolar. Satuan dolar itu berapa gitu. Kembali ke tren digital itu ya. Artinya pada intinya jika bisnis Anda tidak bergeser ke online, maka Anda sedang mempersiapkan untuk bangkrut. Sekelas pecel pun sekarang sudah snap WA. Hari ini Ridi ya pecel. Nah, besar. Begitu Pecel kan? Ridi 10 porsi. Hari ini Ridi ya pecel spesial untuk user VTube hari Jumat bisa dapat giveaway 1 paket atau 1 porsi pecel. Pasti yang tanya, mas kepiwe sih lo mas caranya nggak dapat giveaway pecel itu gimana? Katanya harus VTube. Emang VTube apa? Selesai. Gitu caranya. Nah, lanjut lagi. Nah, media promosi iklan. Karena kita dunianya dunia periklanan, teman-teman harus paham konsep ini. Zaman tahun 1980 dulu iklan itu dari mulut ke mulut. Terus tahun 90 itu koran. Dari koran pindah lagi ke media siaran atau televisi. Televisi baru tahun 2010 pindah ke internet. Artinya memang perubahannya seperti itu. Mohon maaf, saya juga nggak tahu kapan terakhir saya megang koran. Karena saya sudah nggak pernah beli koran dan nggak pernah baca koran. Kayaknya koran itu hanya ada di kantor, bener nggak sih? Mana ada orang sekarang nggak pernah Kantor pekon Kantor pekon banyak tapi nggak pernah dibaca. Ini bayar terus tiap bulan. Iya kan? Iya mas, bener kan? Langganan 7 korannya nggak ada yang dibaca. Bahkan sekarang contoh Tribun pun ada Tribun News, maksudnya online-nya ada kan? Makanya ada sekarang apa media
koran rata-rata punya online. Rata-rata punya online-nya begitu. Paling media koran wujudnya ada buat clipping doang kayak anak sekolah. Artinya begitu, kalau kita nggak mau berubah ya bakal tergilas lah konsepnya seperti itu. Kok ngeblank ini? Sudah lelah HP-nya. Nah, geser lagi. Nah, sebenarnya kenapa sih YouTuber itu kok bisa gajinya sampai miliaran? Ya. Dan kalau di VTuber itu sekarang yang gajinya paling besar itu diamond pertama Bu Yuanita Atmojo. Beliau itu diamond pertama waktu zaman VTuber masih aplikasinya warna biru aja, dia sehari bisa cairkan 30 juta. Apalagi sekarang. Entahlah kenapa. Karena memang dunia periklanan luar biasa. Jadi ibarat kayak tadi ya PNG itu, HP-nya nggak sempat ini, mohon maaf. Perusahaan-perusahaan besar kayak Unilever itu mereka menggelontorkan dana untuk periklanan itu nggak tanggung-tanggung, tapi sampai nih ya triliunan mereka. Nih ya. Nah, maaf. Nih Adidas 47 triliun, Nike 50 triliun, tahun 2019 aja mencapai 37 triliun, dan itu biaya mereka pasang iklan. Penikmat digital siapa aja? Nah, perusahaan jelas kan, online shop kan sering pakai iklan. Contoh iklan-iklan kayak Facebook Ads itu kan teman-teman bayar kan kalau mau pakai Facebook Ads. Ya. Nah, ini kayak Pak Joko nih, jualan online jadi omset 400 juta di Shopee. Atta Halilintar pun dapat 22 miliar per bulan. Wis, mantep ya, kalau kayak gitu aku mau jadi YouTuber aja. Kadang orang berpikir seperti itu. Nanti dulu kalau sampai nggak modalnya nggak cukup, pertama harus ngumpulin subscriber dulu, yang kedua harus punya idenya dulu, karena kalau teman-teman punya konten YouTube tapi soundnya, musiknya itu nyontek dari orang lain, itu pun nggak kemonet sama YouTube ya. Belum bikin studionya, ngedit videonya. Nah, karena apa? Untuk memenuhi syarat sebagai YouTube ini semakin berat. Tuh yang saya sampaikan tadi ya, 4.000 jam tayang terakhir dan 1.000 subscriber. Nah, jangan sedih dulu buat teman-teman yang belum mencukupi, nggak kreatif nonton, nggak ada modal, kuota terbatas, ada fitur. Jadi itu yang ditawarkan nanti ke kawan-kawannya. Breakdown dulu. Saya pernah sih nawarin ke YouTuber sekali. Kata dia, apa sih? Kata dia malah nggak yakin, kata dia itu seperti itu. Dia masih sombong dengan YouTuber-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Balapan nanti. Nih, jadi bedanya kalau di YouTube itu kita nggak perlu yang itu tuh, konten, kamera nggak perlu, sampai nggak pinter, bahkan ijazah pun nggak perlu, mohon maaf. Ini kabar baiknya, jangan nggak percaya. Kemarin saya sempat lihat Pak siapa namanya, dia pemulung, dia jadi VTuber, sekarang sudah tembus platinum. Platinum itu saya tanya Bang Sony, Bang berapa sih platinum itu bersih? Artinya dalam tanda kutip misi masih tetap jalan ya, ketika kita dicairkan, saya bisa dapat lah Mbak 7 sampai 10 juta per bulan. Dan segitu aja nggak sampai segitu ya. Karena apa? VTuber itu konsepnya big data. Jadi ngumpulin pasar orang seperti itu ya, kayak Gojek, Tokopedia. Teman-teman sering pakai Shopee? Pakai. Shopee itu ketika contoh nih, Mas Adi mau jualan pecel di Shopee. Shopee itu nggak akan memungut biaya teman-teman masang iklan di situ, masang produk di situ. Tapi Shopee ngambilnya dari siapa? Aku loh Mas, sering banget belanja di Shopee. Iya sih, harganya kadang 150.000, tapi entah kalau sudah di check out kok jadi akeh banget. Karena apa? Selain ongkos kirim, ada juga namanya biaya penanganan. Nggak banyak, paling cuma 1.000, kadang 2.000, kadang 1.000. Cuman kan pertanyaannya, pengguna Shopee itu 100 juta lebih. 100 juta dikali 1.000 itu yang 100 juta ribu kan. berapa? 1 miliar bukan 100 juta ribu. Nah, ini 100 juta ribu. Memang, jadi triknya Shopee itu begitu. Orang siapapun mau pasang jualan di Shopee silakan. Download gratis silakan. Cuman kan yang penting apa? Dia dapat apa? Dapat masa gitu. Kadang undian Shopee dapat koin Shopee 1 juta, yang ngerebutin berapa? Itu. Jadi konsepnya begitu mereka mainnya. Dan Fitur konsepnya sama. Kenapa kok Fitur nggak bayar downloadnya seperti itu? Ya karena memang ngumpulin masa. Masa. Facebook
ini mohon maaf ya, kadang orang-orang kampung gitu kan sekarang misalnya dia sering apa Facebookan, tapi pernah nggak berpikir Facebook itu dipakai buat jualan pakai FB Ads gitu? Jarang. Artinya apa? Kita hanya sebagai apa ya, sebagai alat buat mereka itu. Jadi Facebook itu nggak apa-apa, daftar gratis, silakan. Jadi semua dijaring di kandangnya dia, nanti dia jual ke orang siapa yang mau pasar. Nih saya punya pangsa sekian juta, silakan. Dan VTube ini pasarnya sudah 10 juta. Makanya jangan heran kalau sekarang yang masang iklan itu macem-macem ya. Iya. Nah aku kok sering banget sih lihat itu apa sekarang strategi jualan online ya, sering banget iklan itu. Iya nggak sih? Iya, di strategi jualan kan di IG apa itu? Iya kan, strategi jualan online banyak banget, pokoknya iklannya itu aja. Padahal Kalau dari sampean YouTube mau dapat iklan yang macam-macam, silakan scroll ke bawah, itu nanti akan ketemu yang beda. Cuma kan buat apa? Tujuan kita kan buat itu. Tujuannya kan yang penting nonton di bayar. Nanti saya yakin lama-lama sampean kepo, kepiwe sih caranya supaya jualan online ini cepat laris, begitu konsepnya. Ya, dengan konsep video sharing, tapi memang untuk sementara kita belum bisa upload video secara pribadi di YouTube, itu belum bisa. Tapi kita hanya bisa tautkan link. Contoh saya punya link di YouTube, saya konekin, pasang di YouTube bisa. Coba aja nanti di YouTube cari FB Taufiko, nanti di situ ada video saya juga. Nah, lihat, nah punya Mbak Evi sekarang berapa? Ada nggak yang belum paham dengan ini? Tanya. Nah, nih kita sudah Aku belum paham. Oke, Mas, saya jelasin ya. Ya. Sip. Yang pertama. Aduh nanti. Sip, dari pojok ya, voucher belanja. Voucher belanja dulu ya. Oke. Setiap Mas sampai kalau ngerjain misi pasti ngeklik tanggalan check-in, Ya. nambah voucher belanjanya. Nambah kan ya? Nambah. Voucher belanja itu fungsinya buat apa Mbak Epi? Tenang Mas, kalau di master plan sih bahasanya 20 US dollar. Tapi entah iya entah enggak, berarti saya sudah punya tabungan 5.995 dolar ini berarti. Cuman ini nggak bisa diuangkan. Konsepnya persis kalau teman-teman nanti jelaskan ke mitranya, persis kayak koin Shopee ya. Nah, kayak koin Shopee gitu. Jadi nggak bisa diuangkan, tapi bisa buat belanja. Nanti kapan ini Mbak Evi, berdoa saja ini kita sudah tembus 10 juta user. Semoga nanti mall VTube bisa luncur marketplace kayak Shopee gitu. Insya Allah tahun depan lah. Amin. Ya Insya Rabbal Allah Alamin. itu target info dari leader PLC itu walaupun belum tahu kapan, tapi insya Allah tahun depan lah, kita berdoa saja semoga dimudahkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu ya pusat belanja. Mudah-mudahan tahun depan gol. Udah. Diamond. Amin ya Allah. Nah terus sebelahnya experience. Experience itu apa Mas Rahmat experience? Nggak tahu. Experience itu nilai yang kita dapatkan ketika kita mendaftarkan mitra baru. Setiap kita dapat satu mitra, experience-nya 50. 50. Maka syaratnya supaya kita bisa naik bronze itu kan punya 20 experience. 20 mitra. 20 kali 50 maka 1000. Maka lihat teman-temannya. Kalau sudah experience-nya 1000, itu berarti bisa naik peringkat. Mbak Evi, emang bukannya syarat naik peringkat itu harus exposure-nya minimal 20? Enggak cuma itu. Mitra saya ada namanya referral saya yang paling pertama, dia cuma punya 4 orang, sekarang tim exposure-nya 600. Kan kurang aja. Jadi ternyata selama ini dia tuh check-in cuma berhasil 5 kali. Ya tak marah-marahin sama aku. Di Jogja sekarang tinggal. Jadi dia tinggal menuhin sekitar 16 orang lagi silver. Jadi dia tidak merasakan bronze, mohon maaf. Tim exposure sudah 600 coba. Ya Allah, itulah adilnya di kritik. Jadi bukan ketika kita diam saja kita bakal dapat. Kadang kan ada yang berpikir sih, nguntungin Leadernya. nguntungin leadernya. Kadang ada yang berpikir seperti itu. Bukan. Kalau di VTube tuh konsepnya ya Anda lah pemilik bisnisnya. Bisa jadi bahkan VP-nya Mbak Evi sama saya itu bisa lebih besar dari punya dia. Tergantung personal exposure-nya. Gitu. Experience, paham ya Mas ya? Paham, jadi nilai yang kita dapatkan ketika kita mendaftarkan. Oh, nah fungsinya experience ini apa Mbak Evi? Untuk Itu menaikkan penting. level. Nah, satu untuk menaikkan level. Yang kedua, ketika teman-teman pencairan itu nanti experience-nya terpotong. 1 kali pencairan terpotong 10. Nah, experience itu juga menentukan nanti biaya penarikan. Juga nanti kita bahas dulu lanjut ya. Nah, yang 304 itu apa? Sombong banget 304 itu apa? 304 itu bibinya. Poin yang kita dapatkan ketika kita nonton.
seperti itu. Nah, exposure di bawahnya itu adalah tim kita yang aktifkan bintang di minggu itu. Jadi setiap hari Senin itu baru terhitung. Tapi nanti kalau sudah ganti Senin yang baru kembali ke nol. Jadi supaya kita jadi kalau di VTube itu ngerange waktunya itu setiap seminggu total penghasilan kita seminggu berapa. Nah, kalau referral exposure itu jumlah exposure yang kita dapatkan ketika mitra kita langsung nonton. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, apa bedanya VTube dengan MLM yang lain. Kalau VTube itu hanya satu line lah bahasanya ya. Kita dapat bagi hasil itu hanya dapat ketika referral langsung. Contoh nih, saya pakai akun suami, terus dapat Mbak Epi kan. Mbak Epi kan nggak tak pasang di akun saya, tak pasangkan di akun suami. Maka yang dapat 5% dari jumlah VP-nya Mbak Epi adalah suami saya. Maka VP harian suami saya itu lebih besar dari punya saya. Gitu. Yang dapat Mbak Epi, aku dapat enggak. Tapi beda kalau MLM. Kalau MLM di luar sana di kampus lama saya itu bisa sampai 10 link itu berbaginya. Jadi wajar kalau cepet scam. Karena habis duit perusahaan buat bagi-bagi ke setiap leadernya kan. Nah, kalau personal exposure, nah itu nilai yang kita aktifkan bintangnya. Kalau bintang 1 ada berapa? 8 ya, bintang 2 ada 4 dan seterusnya. Bintang 1 tuh nilai exposure-nya 1. Exposure itu apa sih? Kalau saya pribadi ya, menganalogikan exposure itu kayak viewer lah. Berarti kita beli viewernya lah gitu lah, seperti itu. Jumlah viewer di akun saya segitu, itu pengalinya segitu. Maka berapa VP hariannya Mbak Epi? 154 ditambah 9,35 dikali 0,3, itu cara ngitung VP harinya. Segitu. Jadi personal exposure sama referral exposure ditambahkan dikali 0,3. Begitu. Yuk, dari yang sebelah sini udah paham? Paham. Mas Rahmat? Tapi itu Mbak, Apa? yang di total exposure ketika kita pencairan kan terpotong, Berkurang ya? berkurang. Ah, Kayak bagaimana? kemarin tuh punya saya kok hilang apa? Berarti kalau aku Nah, sering ketika misalnya punya saya juga kan, saya sebenarnya saya itu ada 3 akun. Saya menjalankan 3 akun itu kan beda-beda. Yang pertama adalah akun saya pribadi dengan mengandalkan referral. Artinya saya coba tidak fast track, saya coba jual bisnis, tapi kan kita pakai anak buah. Yang kedua punya istri saya. Akun kedua itu saya coba dengan fast track. Ya ada sih referralnya dikit ya, biar saya pikir biar nggak banyak potongan, dapatlah. ada apa namanya, ada anak buah. Level berapa akun kedua? Akun kedua level 2. Masih level 2. Nah, yang ketiga, akun yang ketiga itu dia murni dia nonton aja, nggak pakai fast track, nggak pakai referral. Oh, bisa cerita semua ya. Nah, bisa artinya dari 3 akun saya bisa bandingin. Yang punya saya pakai referral, yang punya istri saya pakai fast track, yang punya anak saya murni. Dan misalnya punya anak saya kan dia total exposure-nya kan 0 karena dia nggak punya referral. Ketika dia pencairan, itu motongnya dari mana yang exposure? Tidak terpotong, tapi biaya pemotongannya 50%. Maka saran saya dibalik. Yang fokus referral itu di akun ketiga. Fokus referral ya. Akun ketiga aja. Yang kita mau dapat VP dari referral kan? Sampai kan akun pertama itu nggak fast track, tapi perbanyak referral. Iya. Iya kan? Biar naik peringkat. Biar Biar peringkat gitu kan. Tapi sudah lebih dari 20. Udah, jadi setiap dapat mitra baru taruh di mana? Di bawahnya Yang tuh ketiga. akun 2. Istri. Oh ya udah benar berarti. Tapi dia nggak. Yo, kalau akun ketiga berarti harus punya experience dong kalau ketika daftar. Enggak kan, ini apa namanya, yang di bawah saya, yang di bawah kaki saya itu kan banyak juga yang dia nggak jalan, saya sendiri yang jalanin kan gitu. Artinya yang di bawah kakinya istri saya juga yang jalanin gitu. Kan berarti gini sih, Mas Pulung, istri, anak. Oke, 1, 2, 3. Ini kekuatan referral. Berarti setiap dapat referral masuk ke sini terus. Sampai 20 udah cukup. Sampai 20 udah cukup. Oke, istri 20 Fast sudah track. cukup? Belum. Berapa? Baru berapa anak buah? 5.
5 apa kurang 6 lebih ya, anggap aja 5 ya. Nah. Tapi FT. Ya, Ini anak kagak FT, kagak Kagak FT, referral. kagak referral. kagak FT, kagak referral. Ini sampai nanti sampai jebot, ini capek. Capek. Kalau mau begitu saran saya pribadi, ini kan sudah cukup 20 referral. Setelah dapat mitra baru, taruh sini, penuhi 20 referral. Baru Nanti ke kalau bawah. dapat lagi tembak sini, Lah, iya. sampai mau hajar referral sampai ribuan di sini. Di 3. Karena apa? Nanti ketika ini jalan semuanya dapat. Tapi kalau sampai tembak referral di atas, yang ini terabaikan. Iya. Yang untung siapa Mbak Eti? Mbak Warti. Iya, Warti. Karena nanti memang ke depan saya pribadi minimal kurang lebih akan jalankan 5 akun. 5 Tapi akun ke bawah. 5 akun ke bawah. Apa urut ngono lho, njero dhewe. Itu. Tapi sementara ini saya memang nggak mau akun banyak-banyak nggak Mas. Saya cukup 2, yang penting jadi. Saya sudah naik gold, suami saya sudah silver. Suami saya bentar lagi silver gold, cuman yang kaki kecil cuman 49 jadi 400, jadi baru 10%-nya. Seperti itu. Paham ya Mas ya? Iya. Maka nanti ubah strateginya. Sampai mau tembak referral, berapapun referral yang punya, taruh di akun ketiga. Karena kita nggak tahu ketika nanti Tapi yang sampai kedua dipenuhin dulu. nemu diamond di sini, selesai urusan. Jadi biar bisa naik peringkat Naik juga. semua nanti gitu caranya. Apakah ada yang berhasil dengan strategi ini? Nanti saya kasih lihat. Namanya Mas Zamal CSN. Dia YouTuber juga. Jadi karena dia sampai bilang sama saya, Mbak, semoga aja YouTube ini YouTube ini. Jadi dia itu memang aplikasi-aplikasi apa saja yang menghasilkan duit sama dia dikerjain. Mulai yang dari ClickShare ya, ada kan ya ClickShare apa, Iya, iya, dan banyak dia betul itu. banyak banget kan itu kan, dan dia sampai bilang YouTube ini adalah penghasilan saya yang kedua setelah YouTube. Mas, emang sampai dari YouTube udah dapat berapa? Saya per bulan sudah 5 juta. Dari YouTube berapa? Saya dari YouTube sudah cairkan 3.000 VP. 3.000 VP ini ya, 3.000 VP berapa coba berarti kan? Ya, Kurang 14 juta dikali dapat 3. sekitar 20-an juta ya udah ya, sekitaran itu. 28. Ini sudah jadi mata pencarian kedua saya. Sampai jalankan berapa akun Mas? 4 akun, dan saya lihat berapa referral ads per dia. 42. Dari mitra-mitranya dia yang nonton, mitra langsung. Jadi wajar kan kalau Atta Halilintar dengan cuma 22 3,5 juta viewernya dia dapat 22 miliar per bulan. Jadi anggap saja nih, referral kita nggak fast track lah, udah nggak usah fast track. Dapat 0,3 aja. Misalnya saya punya 1 juta subscriber, kan kalau YouTuber punya 1 juta wajar ya. Saya punya subscriber 1 juta, nggak ada yang fast track, mereka dapat 0,3 semua seharinya. Mbak Epi dapat berapa? Saya kan 0,15. 0,015 dikali 4.200 ya sekitar 200 perak. Saya sudah pernah hitung. Maka 200 perak dikali 1 juta, berapa saya cari? 200 juta Mas. Itulah kenapa di YouTube itu sampai miliaran, karena dia sehari bisa sampai 200 juta. Ngitungnya begitu. Maka jangan dianggap, lah kita cuma dapat 5% mah kecil. Dikali orang berapa? Jangan lihat angka kecilnya, tapi dilihat berapa pengaliannya. Gitu. Tapi kenapa kita disarankan hanya 20 ini? 20 aja, karena kan kita bukan YouTuber Mas. Kalau YouTuber itu mereka nggak nyari, dia cuma pasang di akun YouTube dia cara download VTube, habis itu masukin referral. Jadi referral itu datang sendiri kalau mereka. Kayak yang punya akun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia referral ads ribet sehari itu bisa sampai 99. Kan kurang ajar, gara-gara orang udah daftar nggak tahu kode referralnya siapa, kan kadang bisa cheat. Iya, batu bara itu. Cucuku ya kepecat nih kono. Apa Mas, serius? Istriku. Iya, jadi ternyata Kepecat itu salah itu. ya, Batu bara itu. Ya Allah. Beruntung jadi banget sih ternyata dia banyak orang ini. istri-istri yang begitu. Jadi dia itu dapatnya dari istri-istri yang nyasar begitu. Yang nyasar. Kacau banget, kurang ajar banget ya sih. Aku juga pernah 2 kali udah. Iya kan? Iya. Dan sekarang VTube itu sudah 10 juta. Ya kalau yang nyasar ke dia 1 juta aja ya benar kan 200 juta dia dapatnya per hari. Begitu Iya. Keren lah pokoknya. Dari nyasar doang itu. Cuman saran saya itu teman-teman, terkait kapan VTube itu akan melesat dan kapan VTube itu akan berakhir, nggak usah kita pusingkan. Yang pasti kita bersamai dia. Jalani aja. Jalani aja. Terus referral itu
harus dibawa di atas 17 tahun atau gimana Mbak? Iya, umur harus 17 17 tahun sih sebenarnya. Nomor ringnya harus yang 17 tahun. Nicknya harus yang 17 Kan tahun. ada nang kantor. Karena kalau enggak itu secara ratusan ribuan nomor Ayo, ringnya. ayo. KPBLTDD. enggak ambil yang mbah-mbah nggak mungkin main handphone aku Iya, yang Pakai nomor ring orang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. yang saran saya sih supaya nggak kasihan ya, maksudnya ambillah yang Udah tua tua-tua. yang nggak mungkin pakai Iya. handphone gitu kan, daripada siapa tahu mbah ini jadi amal jariah mbah nanti kelak gitu niknya kepake. Kalau bisa izin lah gitu ya teman-teman Kalau ya. aku mau izin siapa orang satu kecamatan nggak tahu satu ke BMBA. Nah, untuk peringkat sama fitur dengan Sambil YouTube. makan, Mas. Kita juga ada gold button, silver button, tapi kalau di YouTube itu minimal 1000 subscriber dapat silver apa ya, lupa aku. Ya. Nah, saya alhamdulillah sudah dapat gold. Exposure time per hari ini screenshotan terbaru sudah 6.000, maka saya Wih, 2000 lagi go anu Platinum Medan. enggak kayak 4.000 dong, kan 8.000 kanan, 2.000 kiri. Nanti totalnya 10.000. Masih Lah, ya seimbang lah. seimbang ya. Mm-mm. Nah, inilah Pas. kenapa teman-teman kita pentingnya di strategi duplikasi pengembangan jaringan gitu ya. Jadi Mbak Evi berapa sih referral langsungnya? Saya hanya 23. Tapi lihat berapa member saya, 9113. Kebayang nggak kalau 9113 aku nyari sendiri? Wow. Kempor mas. Ada 20-an, 20-an. Kecuali masuk free, setiap ada orang mau bikin SKCE kok SKCK apa sih? Pajak. Mau bikin pajak, nah, di prospek sama dia dapat sehari dapat 5 aja, mas setahun dapat sampai ya, gitu ya. Baik Pak, anggota peringkat sudah, exposure tim itu gabungan Tuh, dua-duanya. kita Rizwandi semua di sini. Iya, Tuh. ini apanya suami saya, Dr. Rizwandi ya. Ada yang belum paham terkait tim besar dan tim kecil? Iya, Mbak, tim besar tim kecil itu. Oke, yang dimaksud tim besar adalah 2 orang teratas. Pokoknya dengan jumlah exposure Banyak. terbanyak itu jadi tim besar ini. Bagaimana ketika si Wahyu ini timnya tiba-tiba ada yang fast track bintang 6 5 orang, maka nanti Wahyu yang akan naik ke atas. Jadi exposure tim besar ini tidak selamanya dia. Dulu yang memegang kendali sih ini tempat aku. Tapi ketika saya bertemu dengan Mbak Evi Ermawati, Oh, luar biasa. terdepak jadi terus suami saya nanya, kebayang nggak kalau waktu itu Mbak Evi langsung tak referalkan ke saya atau saya kasihkan ke mitra saya, suami saya nggak nanya. Enggak naik-naik tuh. Gitu. Ini Mas Vicky di level kedua juga. Nah ini tim besar ini ya 2 ini, gabungan 2 ini. Tim kecil ini ke bawah. Nah baiknya Fitub Mas, kalau untuk naik bronze itu cukup 20 gabungan semuanya. Ditambah ini 20. Silver ini tambah ini 20. Tapi dari 200 gold ke atas, silver. 200 ya, 200. Tapi kalau untuk dari gold ke atas itu Pakai syaratnya perbandingan. harus ada perbandingan tim besar dan tim kecil. Di silver ke atas itulah kita bisa salip-salip sponsor-sponsornya. Tuh, aku bisa nyalip Dokter Rizwandi. Iya. Suami saya sharing profit sehari masih 0,6, dia udah 10. Nah. Artinya apa? Ini sebagai bukti bahwa di Fitup ini artinya siapa yang kerja keras dia yang dapat gitu ya. Jadi nggak ada, untungin apa-nya. Nah, kita itu cuma kebagian exposure loh. Kita nggak jalan juga, exposure-nya amburadul. Iya. Punya suami saya yang tim besarnya 2000, yang tim kecilnya 49. Padahal syaratnya 1.600, satunya 400. Itu pokoknya perbandingan 4:1. Gitu. Paham ya? Yuhu. Oke, geser lagi. Mbak, emang ada perusahaan yang beriklan di situ? Nih ada. Mbak, Jawab itu- dulu ya dari Mbak Pak nanya Anies. dulu kalau Boleh, misalnya silakan. hapus referral nggak bisa ya? Oh bisa kok. Nanti ada linknya, saya bagi nanti. Lapor ke admin isi bisa ganti referral, ganti nomor. Nggak, maksudnya referral kita itu nggak pernah jalani, nggak nonton, nggak apa gitu. Oh biarin aja. Sejar ke wae lah. Ya busak Busak wae wae. loh. Ya biarin. Iya Biarin. Nggak Dia apa-apa. pun Dia bilang, masuk anu apa Nggak namanya? apa-apa mas, biarin aja. Experience kamu nggak apa-apa, dia nggak menjalankan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ngaruh ke naik peringkat. Enggak. Ya dia nggak ngaruh juga sih. Tapi Maksudnya kan- gini, yang pentingnya setidaknya ketika sampai melakukan biaya penarikan kan dia menyumbang ke experience itu lah. Oh, gitu. Oh ya, teman-teman, experience itu bisa nggak habis. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika ada referral langsung saya, itu ngaktifkan bintang 2, 4 orang. Contoh nih, aku,
referral langsungnya Mbak Epi ini kan 23. Nah, 4 orang ini ada yang aktifkan bintang 2 secara otomatis. Maka saya kemarin baru tahu nih, kok punya saya levelnya 3+. Apa sih 3+ itu? Ada 3+ itu. 3+ itu apa? Sampai 3+? 3 doang. 3 doang. Nah, apa bedanya 3+ dengan 3 doang? 3 doang ketika sampai ke cairan maka terpotong experience-nya. Kalau sering banget pencairan secara otomatis experience terpotong terus, apalagi sampai nggak nambah referral kan. Nah, maka berkurang. Ketika experience berkurang, jelas nanti level semakin turun. Ketika level semakin turun, maka biaya pemotongan semakin besar. Tapi apa keuntungannya ketika kita sudah naik level 3+? Ketika kita pencairan, experience tidak akan pernah turun sama sekali. Itu yang sudah saya rasakan. Lah gampang nyari member itu mah gampang. Iya. Tinggal setir aja ya. Ya kan masuk. Piro? Hah? 20 tak sini aku kabeh kuwi deloke. Udah amat tuh ini aku kabeh sing ngisi Jadi, lho. apa keuntungannya ketika tim kita ada yang fast track minimal bintang 2, yaitu ketika ada 4 orang saja referral langsung ya dari catatan, bukan kedalaman. Maksud kedalaman itu Anak ya. sisi-sisinya. Ini anak. Referral langsung kita ada yang fast track bintang 4, aktifkan bintang 2 maaf, 100 pp ya. Maka kita naik level 3+ itu nggak akan terpotong. Dan ada level-level selanjutnya ada apa gitu. Berarti kalau di pas di bawah kita ada yang fast track bintang 2, Ada 4 Ada orang, 4 orang. naik 13. Kalau pencairan nggak terpotong, makanya aku juga untuk ketargetin Mbak Epi. Kan kalau arisan kan aku sering banget dari video tiap minggu. Waduh, experience gua habis nggak ini? Aku juga mikir begitu. Biaya pemotongan gede juga. Gitu. Salah. Nggak salah. Waduh, baru datang. Monggo. Sini. Oh, iya, Mas. Ini dia PLC kita. Oh, nggak apa-apa ya, nanti gantian ya. Sini. Seri-seri pokoknya. Ya, monggo. Nah, jadi perusahaan mana yang masang gitu. Nah, banyak iklan-iklannya yang masang. Ini ada yang Garnier, ada yang KFC, ada yang lainnya gitu. Nanti teman-teman kalau mau belanja tinggal klik yang learn more. Learn more itu. Jatuh mana? Seperti itu ya. Yuhu. Nah, perusahaan itulah yang bayar ke Fitup dan Fitup membagi hasilnya ke para Penonton. seperti itu. Ya ibaratnya ketika saya hitung nih, kayak Mbak Inggong tadi ya sebulan 1,2 miliar. Misalnya viewers dia 2 juta, ya 1,2 miliar dibagi 2 juta itu ya memang jatuhnya sekitar ribuan itu kok. Jadi memang rasional sih ketika kita kok dibagi hasilnya per ketika nonton sendiri itu 0,3. Sip. Nah ini aplikasinya tuh kan saya sudah level 13 ya. Level 13. Terkait registrasi teman-teman masih ada kendala nggak? Aman ya? Aman, udah lancar-lancar semua di sini registrasi kan? Udah lihai semua. Udah lihai. Sip. Oke. Sip, nih di Telegram OTP nggak ada kendala ya. Oke. Nah, terkait misi gratis. Jadi baiknya sebenarnya kalau dibilang Fitup ini katanya apa? Kalau saya bayangkan justru Fitup ini baik banget aslinya. Kalau dibilang jelas sebenarnya malah mereka yang bakar uang kan ya. Bakar 10 PP loh. Setiap member baru kan kita dikasih misi gratis kan. Kan kalau beli 10 PP kan itu kan. Artinya dia masih gratis. masih modal. Iya. Dimodalin loh baik banget juga. Dan kalau kita memutarkan modal itu, kalau Mbak Biki sering banget menganalogikan dengan sepaket rokok gitu kan. Iya. Satu pak rokok untungnya Dua. gitu seterusnya. Nah kalau misalnya setelah diputarkan dapat 12 pak rokok, sampai rokok KKB habis nggak? Habis. Habis lah. Tapi ketika sampai yang 12 jualkan lagi. Ya, Ya, paham ya? paham. Mbak Evi, apakah ketika kita dengan modal 0,3 bisa sampai bintang 6 dan seterusnya? Bisa. Kuncinya sabar. Sabar. Cuman mohon maaf kalau saya tipikal orang yang tidak sabar gitu. Saya waktu itu curhat jadinya ya. Bulan April saya gabung, termasuk yang aplikasi belum ada ya Mas ya. Dulu pakai APK begitu sampai Earnings.
pakai sosialisasi. Daftar hari ini, masuk OTP besok ya. Habis itu seketika luncur aplikasi, iklannya cuma mobil tabrakan. Nah, itulah kami generasi awal. Iya. Gitu ya. Pak Bewok. Pak Bewok. Nah, teman-teman baru belum pernah ketemu sama Pak Bewok ya. Nah, apakah ada teman-teman bedanya antara yang cuma modal 0,3 dengan fast track? Jadi fast track ini kalau saya sering analogikan begini. Teman-teman ke Bandar Lampung, jangan ke Bandar Lampung lah ya. Ke Jakarta. Jakarta lah ya, teman-teman ke Jakarta jalan kaki bisa sampai nggak kira-kira? Sampai kadang-kadang. Kalau nggak tenggelam di laut ya. Iya, kalau nggak tenggelam di laut. Sampai ya Mas ya. Sampai. Cuman kan butuh waktu berapa lama? Iya. Tapi kenapa tiket pesawat itu masih banyak yang mau beli? Hemat waktu. Arah Cepat. Arah cepat, hemat waktu. Kira-kira ongkos sampai jalan kaki dengan beli tiket pesawat yang bisa, kalau Garuda itu bisa sampai 1 juta lebih ya, itu lebih besar mana? Kalau pengeluaran uang, Pengeluaran uang pakai pesawat. pesawat. Cuma jalan kaki, habis itu jalan dari sini Jakarta, habis itu sakit, masuk rumah sakit, biayanya lebih besar juga. Iya. Mending kalau di laut nanti tenggelam dimakan ikan paus kan? Tapi ada loh waktu itu yang dia dari Jawa sampai ke Jakarta jalan kaki biasanya kan Ada. Banyak. sampai cuman ya itu Lama. gempor, habis itu terus sakit kan, kita nggak Belum dikata-katain orang gila itu. Nah. Ini misi gratis, jadi perusahaan memberikan gratis, kita misi masa waktu 40 hari. 40 kali? Banyak, 40 kali ya, bukan 40 hari. Kadang-kadang kita salah persepsi 40 hari, Mbak, berarti nanti kalau kita salah 1 hari nggak nonton, hangus dong. Saya waktu awal juga berpikir itu hangus. Tapi ternyata luar biasanya dan bijaksananya manajemen itu tidak dihanguskan. Jadi hitungannya bukan 40 hari, tapi 40 kali masa pakai. Gitu. Dan saya bersyukur sekali kenapa kok dikasih batas 40 kali masa pakai. Kebayang nggak ketika teman-teman fast track kok jadinya selamanya? Saya yakin itu bentar lagi collect kalau sistemnya seperti itu. Tapi kenapa dengan masa waktu 40 hari? Dengan 40 hari itu maka terjadi perputaran. Kita habis beli VIP lagi kan. Jadi VIP itu fungsinya satu buat ngaktifin paket, yang kedua buat masang iklan. Maka kalau bilang, iya nanti kalau VIP-nya sudah mutu gak ada yang mau beli, sini saya yang beli. Sampai jual, sini aku beli. Gak tahu sekarang beli VIP kayak nyari jarum dalam jerami. Hari ini saya butuh 1.000. Gak ada yang jual. Aku aja siap 20 juta loh masih untuk nampung VIP, tapi ya orang nemu-nemu sedino nemunya 100. Karena kita 1 bulan pasti 1.000 yang Pasti 1.200 sudah pasti. Sudah pasti. Gitu. Seperti itu ya, dari misi gratis. Dan apakah ada yang berhasil membeli dengan 0,3? Harusnya Bang Sony ada di sini. Tapi beliau pada kesempatan hari ini belum bisa datang, dan beliau itu adalah salah satu contoh saksi hidup manusia ya, VTuber yang hidup dari 0,3. Jadi beliau itu memang gak ada fast track sama sekali. Jadi dia apa? Kekuatan di Referral. subscriber-nya itu. Dengan kekuatan subscriber itulah sampai ke goal. Istrinya sudah bentar lagi goal. Ya. Shopping voucher tadi sudah saya jelaskan ya terkait. Nah kan Mas nih bener kan? Coba kayak baca di situ, agak burung ya. USSD 20 voucher per hari. Anda akan mendapatkan voucher ketika cek di aplikasi. Bintang 1, shopping vouchernya 20. Kalau sudah aktifkan bintang 1, shopping vouchernya 20 tambah 5. Kalau bintang 2, 20 plus 15, bintang 4 20 plus 20, bintang 6 20 plus 25, bintang 6 20 plus 30. Kok nambah ya? Shopping vouchernya beda gitu ya. Oh jadi begitu ternyata. Aku juga baru baca ini. Jadi begitu, semakin banyak paket bintang yang kita aktifkan, maka shopping vouchernya bertambah. Kita berdoa bersama semoga shopping voucher nanti bisa digunakan tahun depan. Kebayang nggak? Kalau itu satunya $1, aku udah bayangin itu di akun. Nggak apa-apa, nggak bisa diduitin, tapi bisa buat dibelanjain, beli laptop jual di sini ya. Iya, bener juga ya. Karimun lah, Karimun. Amin ya Allah. Nah, masang iklan. Alhamdulillah
terluncur VTube 2.0 ini kita sudah bisa pasang iklan ya Pak ya. Maka saya justru bersenang ketika iklan-iklan di VTube itu punya UMKM, punya perorangan. Karena apa? Mereka sangat terbantu. Berapa Mbak Epi kalau mau pasang iklan di VTube? Minimal 2000 tayang per hari selama 10 hari, maka total 20